teman-teman. Pas di sini lagi hujan. Mungkin teman-teman bisa bantu lewat chat untuk informasin apakah suara saya jelas dan keras. Jelas ya? Oke. Makasih. Nah, jadi sekali lagi selamat malam dan semangat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi di Zoom meeting hari Rabu tanggal 16 Juli 2025. Nah, jadi teman-teman kan mungkin ada sebagian yang udah diinformasiin sama pengundangnya yang untuk ikut ke Zoom, atau ada teman-teman yang pernah ikut Zoom sebelumnya jadi tertarik aja buat dengerin informasi lagi. Ya, kita tetap akan membahas mengenai financial tipping point, terutama di kripto teman-teman. Apalagi tahun ini kan tahunnya kripto lagi buran teman-teman. Buran itu apa? Kripto akan mencari harga tertinggi. Mungkin teman-teman yang udah mulai sering dengar berita kripto, habis itu ada yang udah bahkan ngeliat tuh Bitcoin udah berkali-kali tembus harga tertinggi. Nah, makanya lewat Zoom malam ini saya mau berbagi informasi ke teman-teman gimana sih caranya supaya teman-teman tetap bisa ikutin buran tersebut, supaya teman-teman bisa gak ketinggalan momentum untuk mencari cuan dari kripto. Oke, jadi tanpa menunggu lebih lama saya akan mulai sharingnya. Nah, jadi selama sharing ini berlangsung, teman-teman fokus aja. Nanti pas di akhir sesi ada sesi tanya jawab juga. Nah, nanti teman-teman bisa maksimalin sesi tanya jawab itu. Nanti teman-teman bisa lewat chat. Oke. Oke. Nah, oke. Nah, ini sebagian sih tadi sudah saya informasiin ke teman-teman. Jadi kita langsung mulai aja. Karena teman-teman yang ada di Zoom ini semua adalah calon orang-orang yang bakal sukses di masa bulan tahun ini. Oke. Nah, jadi seperti yang teman-teman udah lihat, saat ini kripto adalah aset yang paling diminati semua kalangan karena tepat ada momentum yang namanya halving itu terjadi di tahun lalu, teman-teman. Nah, biasanya setelah halving itu tahun depannya itu selalu menuju ke bull market, teman-teman. Nah, biasanya bisa dalam tahun itu dia bergerak bertahap sampai naik, ada ya, tetap ada koreksi turun, naik turun, tapi ujung-ujung ke harga tertinggi yang terbaru dibanding siklus sebelumnya gitu. Jadi harganya pokoknya bakal kan ke titik tertinggi yang terbaru lagi. Nah, jadi dalam sejarahnya setiap terjadi momentum bull market crypto ini selalu terbukti menghasilkan banyak miliarder baru. Nah, makanya teman-teman yang ada di grup ini, di Zoom ini, itu semuanya bisa jadi calon miliarder juga, teman-teman. Asal kalau teman-teman benar-benar ambil momentum ini, jangan dilewatkan momentumnya. Nah. Oke, jadi gimana sih caranya supaya bisa memanfaatkan momentum buruan kripto ini supaya nggak ketinggalan? Karena kalau cuma liatin doang, cuma dengerin berita, cuma baca doang, ya pasti ketinggalan. Atau bahkan mungkin ada yang coba trading sendiri, cuman karena kita kan pasti ada yang punya kerjaan, punya bisnis, atau bahkan butuh waktu istirahat juga kan. Nah, sedangkan kripto itu biasanya kencang itu waktu kita lagi sibuk atau bahkan lagi tidur, teman-teman. Terutama market Amerika itu yang paling bisa bikin market kripto bergerak. Makanya kita sering banget kelewatan momentum itu pas lagi tidur. Nah, makanya supaya kita nggak bakal ketinggalan momentum itu, caranya gimana, teman-teman? Nah, di sini sebelum kita masuk, kita harus paham dulu yang nomor satu itu apa, teman-teman. Nah, itu soal keamanan. Di mana kita simpan uang kita. Nah, karena buat apa kalau kita profit, tapi uang kita nggak aman. Nah, makanya teman-teman dari saat sekarang dan seterusnya harus selalu punya mindset, uang saya harus aman dulu. Nah, makanya kenapa lewat malam ini kita mau sharing ke teman-teman ini, keamanan ini nomor satu. Pertama, kalau mau trading kripto, teman-teman harus gunakan yang namanya exchanger. Nah, exchanger ini juga nggak sembarang exchanger, teman-teman. Kita harus pakai yang aman juga. Jadi nomor satu yang bisa kita pakai adalah salah satunya Binance. Kenapa Binance? Ya, pertama, teman-teman bisa di sini, Binance itu ada exchanger pertama nomor satu terbesar di dunia. Teman-teman boleh download atau buka website CoinMarketCap. Teman-teman bisa dapatkan segala informasi mengenai kripto di website ini, coinmarketcap.com, termasuk exchanger atau bursa kriptonya. Teman-teman bisa lihat pas data ini diambil Binance, ya Binance dari dulu sampai sekarang itu tetap nomor satu terbesar di dunia, teman-teman. Dan juga nih, selanjutnya spot trading volume itu adalah
perputaran market yang benar-benar ada asetnya di Binance gitu teman-teman. Sebesar kalau pas data ini diambil sih 65 miliar dolar tuh teman-teman. Bukan juta, bukan ratus ribu, tapi miliar loh teman-teman dalam satu hari. Nah, ini yang membuat Binance itu adalah perusahaan yang bisa kita percaya atau kredibel karena aset si Binance ini sendiri mencapai 104 miliar dolar teman-teman, bukan juta loh, 104 miliar dolar. Jadi artinya ya amit-amit kalau semua pengguna Binance rame-rame tarik nih uangnya nih 65 miliar ini, Binance tidak akan bangkrut karena dia punya cadangan aset sampai 104 miliar teman-teman. Jadi ya tetap bisa dibayarkan semua kalau misal ada kondisi-kondisi tertentu itu. Jadi kita nggak perlu khawatir teman-teman. Nah, yang kedua itu Binance ada mengasuransikan dana pengguna yang di Binance. Jadi amit-amit Binance yang kena serangan hacker, itu dananya akan digantikan mencapai total itu 1 miliar dolar Amerika. Kalau sekarang ya berarti 16 triliun rupiah teman-teman. Nah, kecuali kalau teman-teman yang bikin salah, teman-teman asal klik link, habis itu handphonenya kena retas, itu bahkan sampai mobile banking teman-teman, Binance apa-apa itu kena retas ya itu nggak bakal ditanggung. Tapi kalau Binance yang kena serangan ya dia akan gantikan dananya. Oke. Nah, sorry. Kontaknya jadi jauh. Bentar. Sorry. Nah, ini yang kedua teman-teman. Kalau tadi kan Binance. Nah, yang kedua pilihannya adalah Bitget. Bitget itu adalah exchanger terbesar nomor 6 di dunia, teman-teman. Nah, dan sama, kalau kita mau ngelihat suatu exchanger itu kredibel atau enggak adalah dari ini, tetap sama. Kita lihat dulu perputaran per harinya berapa. Di sini pas data diambil itu perputaran per hari Bitget di 2,4 miliar dolar setiap hari. Atau kalau besok bisa naik turun, itu per harinya teman-teman ya. Nah, balik lagi kita lihat ya. Ketika orang-orang rame-rame tarik, bisa nggak Bitget bayar? Bisa teman-teman, karena total aset Bitget itu mencapai 5,4 miliar, 2 kali lipat lebih besar teman-teman. Jadi kita nggak perlu khawatir. Dan Bitget ini juga ada asuransinya teman-teman. Asuransi yang buat kayak tadi yang kalau si Bitget kena serangan hacker. Nah, yang selanjutnya coming soon bisa kita pakai juga adalah OKX gitu teman. OKX itu ya peringkat terbesar keempat dan juga sama kita kalau mau lihat bisa dipercaya atau kredibel gak, lihat dia punya juga perputarannya. Kan perputarannya tetap gede teman-teman. 2,4 miliar dalam satu hari loh. 2,4 miliar dolar bukan rupiah. Nah, dan total asetnya si OKX ini juga sangat besar. 19,9 miliar, berarti jauh banget teman-teman. Kayak gitu ya nggak perlu khawatir teman-teman kalau dia nggak bisa bayar atau gagal bayar gitu. Nah, jadi itu cara kita buat melihat apakah exchanger tersebut bisa kita percaya atau kita bisa berasa tenang untuk menyimpan modal kita. Nah, oke. Selanjutnya kan kita tahu nih, oke kita udah tahu di mana kita simpan uang kita dengan aman. Binance, Bitget, atau coming soon bisa pakai OKX dan nanti ke depan bisa pakai toko kripto juga. Nah, kenapa saya bilang bisa pakai? Karena baik lagi teman-teman. Kan tadi kita bahasnya mau cari cuan tanpa ketinggalan momentum. Tapi caranya gimana supaya teman-teman yang awam pun tetap bisa dapat cuan dari trading kripto. Nah, makanya kita ada alat bantu buat bantu teman-teman bisa trading dengan otomatis. Itu namanya IoTrade, The Real Money Machine, Artificial Intelligence Trading Software yang dapat membantu Anda melakukan trading kripto di market spot dengan cara yang aman, otomatis, mudah, dan efisien. Nah, tuh teman-teman misal lagi kan kenapa nomor satu selalu aman. Kita selalu ingin memasang mindset ke teman-teman, utamakan yang namanya keamanan. Nah, IoTrade ini cocok banget dipakai untuk semua kalangan teman-teman. Mau dari yang awam atau trader pemula sampai yang udah jago trading atau profesional maupun yang cuma mau jadi investor aja juga bisa pakai IoTrade. Nah, ini adalah penjelasan singkat mengenai fungsinya IoTrade teman-teman. Jadi IoTrade ini kan bekerja 24 jam setiap hari teman-teman dan kerjanya otomatis. Nah, tujuannya adalah memudahkan dan mengefisiensikan dananya teman-teman supaya IoTrade ini ngebantu trading otomatis setiap hari. Teman-teman juga nggak terpengaruh oleh emosi karena kan ini udah alat bantu teman-teman. Dia pokoknya ikutin perintah yang disuruh. Pokoknya teman-teman udah kasih perintah,
dia akan kerja 24 jam setiap hari. Nah, jadi nggak perlu pengalaman trading juga. Teman-teman bisa dapat cuan dulu, hasil punya waktu lebih baru buat sambil belajar. Jadi ngapain kita belajar-belajar dulu baru masuk, itu mah keburu kelewatan banyak ini kesempatan teman-teman, sayang bang. Nah, dan juga strategi dalam trading itu selalu mementingkan yang namanya strategi teman-teman, karena kalau asal masuk ya resikonya jadi makin gede teman-teman. Nanti saya akan jelasin soal resiko juga. Nah, jadi ayo trade menggunakan strategi yang dahsyat, dirancang menggunakan teknologi AI sehingga dapat membantu atau memberikan hasil yang maksimal. Nah, dalam trading juga menggunakan namanya manajemen resiko. Jadi sistemnya IoTrade secara otomatis dapat mengelola modal trading Anda sehingga meminimalisir resiko dalam perdagangan kripto. Dan juga ada fitur-fitur unggulannya, salah satunya ada fitur time frame. IoTrade secara otomatis bisa memantau beberapa koin atau token kripto secara bersamaan menggunakan fitur time frame ini buat melakukan perdagangan. Dan juga memaksimalkan kinerja AI. Nah, jadi IoT dapat melakukan perdagangan secara optimal sehingga mengurangi kesalahan manusia yang mungkin terjadi. Kan biasa yang namanya manusia kan kita pasti ada salah-salahnya. Kalau orang bisa analisa, mungkin bisa aja meleset-meleset juga kan teman-teman. Karena yang namanya analisa itu yang nggak bisa bilang 100% pasti benar gitu. Karena punya faktor-faktor lain kayak faktor fundamental dan lain-lain yang nggak bisa ditebak. Nah, sekarang kita masuk lagi. Ini kenapa kita selalu utamakan yang namanya keamanan. Jadi, pertama, trading pakai IoT itu live di pasar spot. Nah, maksudnya live ini adalah apa? Semua transaksi yang teman-teman bisa lihat di IoTrade itu semua terjadi di akun Binance atau Bitget atau nanti toko kripto atau OKX. Itu teman-teman bisa lihat ada transaksi yang nyambung. Makanya itu disebut sebagai live trading. Pergerakan marketnya sesuai dengan pergerakan market saat itu. Jadi bukan rekayasa tradingnya. Nah, yang aman adalah, nah balik lagi, modal trading teman-teman ada di akun exchange teman-teman masing-masing. Nggak dititipin ke pengundangnya, nggak ditaruh semuanya ke perusahaan. Pokoknya yang kau sampai taruh semua modal ke suatu platform atau satu perusahaan itu aja, itu hati-hati teman-teman. Apalagi kalau yang dari kasih iming-iming, oh balik modal cepat, atau dikasih skema investasi, dikasih tahu, oh hari ini taruh segini, dalam berapa hari bisa jadi segitu dengan angka yang pasti atau fix. Oh itu bahaya teman-teman, karena teman-teman begitu taruh uang teman-teman ke sana, udah kemungkinan nggak bisa ditarik. Bahkan tinggi banget 99% teman-teman nggak bakal bisa WD gitu. Nah, kalau ini kan teman-teman tahu modal dan profitnya teman-teman ada di akun exchange teman-teman masing-masing. Yang bisa tarik dana itu cuma teman-teman sendiri. Karena pas teman-teman mau WD itu ada masuk tuh OTP. OTP kan teman-teman terima ke SMS ya teman-teman dan emailnya teman-teman. Dan bahkan sekarang jadi harus pakai Google Authenticator 3 keamanan sekaligus. Nggak ada itu ya nggak ada yang bisa WD. Nah, modal trading bisa Anda tentukan mulai dari 50 USDT. USDT itu adalah dolar dalam bentuk kripto. Nah, cuman dari kita juga ada rekomendasi-rekomendasi buat manajemen keuangan dalam trading juga sih teman-teman. Tapi ini adalah minimumnya. Oke, nah kan teman-teman udah tahu nih, IoTrade aman. Nah, sekarang kita ngomongin gimana IoTrade bisa ngebantu kita untuk mendapatkan cuan di kripto. Pertama, IoTrade ini ada alat bantu yang fleksibel teman-teman. Enak banget buat ngebantuin teman-teman nyari cuan di kripto. Pertama ada fitur yang namanya Follow Master, di mana bot akan bekerja mengikuti langkah trader profesional yang telah ditunjuk oleh developer. Ideal banget buat yang nggak punya waktu dan juga nggak ngerti gimana cara bikin settingan. Karena di IoTrade itu kita bisa bikin settingan-settingan supaya bisa perintahin IoTrade buat bantu kita trading teman-teman. Nah, dengan fitur Follow Master ini bisa meningkatkan peluang keberhasilan dalam pasar yang dinamis. Dan juga bisa pilih mau trading di koin apa juga gitu teman-teman. Misal kalau dari saya suka rekomendasi udah fokus aja di Bitcoin. Kalau mau altcoin ya Ethereum atau XRP masih oke gitu. Nah, kayak gitu kalau misal teman-teman juga punya preferensi yang lain, kan ada 20 pilihan koin, teman-teman bisa pilih yang lain juga gitu. Nah, yang kedua ada fitur yang namanya custom. Ini adalah fitur yang paling favorit teman-teman. Di sini emang dibilang cocok untuk beginner trader yang memiliki teknik trading sendiri, karena biasanya setiap orang punya preferensi atau punya hitungan masing-masing dalam memaksimalkan settingannya IoTrade. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir,
dari kita juga ada rekomendasi nanti teman-teman akan dipandu gimana cara isi settingannya. Nah, di settingan yang custom ini ada yang namanya teknik average, grid, atau kombinasi. Nanti akan dijelaskan itu apa. Jadi ini juga biasanya kalau orang yang ngerti trading punya preferensi, dia demen si average atau grid atau kombinasi. Nah, nanti dari kita kayak gini, kita bisa edukasi lebih dan bisa pandu teman-teman dalam memaksimalkan fitur average, grid, atau kombinasi ini. Nah, jadi di sini dengan menggunakan fitur custom, pengguna memiliki kebebasan untuk memilih koin yang akan diperdagangkan dan bisa menentukan rentang harga di mana bot akan aktif bekerja atau yang tadi price range, rentang harga, teman-teman. Oke, itu. Nah, kan teman-teman udah tahu nih, oh ada fitur custom sama fitur volume master. Kalau dari saya sih sering rekomend pakai yang custom karena kita lebih fleksibel lagi, bisa ubah kapanpun kita mau gitu kan teman-teman. Dan dari kita biasanya juga ada kasih rekomendasinya, disesuaikan dengan manajemen keuangan juga atau modal gitu. Oke, nah kan teman-teman udah tahu nih, balik lagi, aman, fleksibel, ada dua fitur volume master atau custom yang bisa kita atur. Nah, sekarang kita masuk ke fitur unggulannya Ayo Trade. Ini ada average, grid, yang kombinasi gabungan yang average sama grid, yang tadi rentang harga, dan ada trailing stop, up and down. Maksudnya apa? Kan kita bisa atur, teman-teman di Ayo Trade itu bisa atur habis beli misal naik berapa persen jual gitu kan, buat jual pas profit, atau hanya menjual secara otomatis ketika udah profit gitu. Kalau masih lagi habis beli turun, ya dia gak akan jual ketika kondisi lagi floating minus gitu. Nanti dia tunggu sampai udah naik sampai profit lagi baru dijual secara otomatis. Nah, trailing stop ini apa? Kalau yang up, misal contoh kayak saya bikin settingan biar cepat gitu tradingnya. Wah, naik berapa 1,5% jual, itu beli lagi, naik lagi, jual lagi gitu kan supaya cepat nih transaksinya, supaya banyak, maksimalin modal saya biar muter terus. Nah, dengan fitur trailing stop up ini yang naik, kalau misal saya kayak setting 1,5%, ternyata pas pergerakan marketnya agak cepat, sekali naik sampai 2%, 3%, Ayo Trade bisa tahan nggak jual dulu teman-teman. Tunggu sampai ada koreksi, misalnya udah naik sekali naik sampai 3%, turun jadi tinggal 2,7%, 2,6%, dia baru jual. Akhirnya apa? Saya dapat profit lebih banyak, di mana yang biasanya saya kejual di 1,4%, 1,5%, kali ini dapat di atas 2% karena fitur trailing stop up ini. Kalau yang down kebalikan yang tadi. Misalnya saya atur pertama habis beli, kalau turun 2% baru beli lagi pakai cadangan manajemen keuangannya kan bisa dibagi-bagi, nanti teman-teman bakal paham setelah tahu average and grid. Nah, yang down ini ngebantu ketika kalau turunnya kenceng, dia nggak langsung cicil beli dulu, dia tunggu ada koreksi naik dikit baru kasih perintah buat beli, kebalikan yang up teman-teman. Nah, ini beberapa fitur unggulan banget teman-teman. Oke, jadi dengan menggunakan Ayo Trade, teman-teman jadi berasa kayak punya asisten pribadi yang handle keuangannya teman-teman atau modalnya teman-teman buat cari cuan di trading crypto. Jadi nggak ribet teman-teman. Apalagi ini asistennya bisa disuruh kerja 24 jam setiap hari tanpa ngeluh lagi. Nah, ini ilustrasi teknik averaging. Teman-teman mungkin bisa di sini bisa lihat, loh itu kok belinya, yang baik kan kok belinya ada sampai 5 kali ke bawah. Nah, baik lagi. Jadi sebenarnya dalam trading itu teman-teman jangan yang kayak, oh harganya gini berapa langsung jebret hajar habis beli semua. Teman-teman harus bagi. Nah, makanya di sini Ayo Trade yang ngebantuin pembagian pembeliannya, atau bisa disetting. Teman-teman kan bisa nih sebelah kanan ini ada yang kolom yang warna biru-biru ini, putih biru. Nah, itu adalah kolom yang buat settingan custom. Dan baik teman-teman nggak perlu khawatir, dari kita juga bisa pandu teman-teman dalam mengisi settingan tersebut kalau teman-teman juga mau pakai settingan custom ini. Nah, sekarang kita balik bahas yang gimana sih cara averaging ini bekerja. Oke, pakai warna kuning ya lebih jelas. Nih, jadi misal teman-teman punya modal, kita bilangnya modalnya berapa? $200 sih, biar hitungannya nggak susah ya. Misal punya modal $200, ya jangan langsung hajar sekali beli di sini teman-teman. Resikonya apa? Kalau misalnya pas turun, kan teman-teman udah nggak punya modal lebih nih. Ya teman-teman harus nungguin sampai si koin ini sampai balik naik melebihi area ini gitu. Jadi kan nunggunya bakal lama.
Nah, makanya dengan teknik averaging ini, modal $200 ini dibagi, misal pembelian pertama pas harga koin A di $10, beli pakai $20 dulu. Bisa harga turun ke $9, beli lagi pakai $20 misalnya. Nah, misalnya ini koinnya turun nih ke $8,5 misal. 8,5, beli lagi, tapi kayaknya belinya lebih banyak karena kan harga lebih murah. Bisa turun lagi ke $8, beli lagi, misalnya pakai 40. Nah, misal pas ini turun lebih baik lagi, misal turun sampai ke kita bilang $6,5 deh gitu. Nah, paling bawah ini ya beli pakai sisanya. Ini kan udah kepake 40, kepake 80, berarti sisanya 60. $60. Nah, fungsinya buat apa? Karena teman-teman udah ngebeli setiap kali turun, beli cicil, beli cicil, beli cicil, artinya harga koin A-nya teman-teman udah bukan di harga $10 ini, tapi harga rata-rata. Ya ini kan saya nggak pegang kalkulator, kita anggap aja dengan cara beli gini, harga rata-ratanya dapat ini saya hapus dulu, sorry. Hapus. Nah, misal harga rata-ratanya dapat di sini teman-teman. Nih, misal dapat di area sini nih, misalnya. Atau misal di 8, di ini 8,3 dolar deh gitu harga rata-ratanya. Nah, artinya ketika koin A balik naik melebihi 8,3 dolar, teman-teman udah profit gitu. Di sini bakal kejual, udah ke sell. Artinya ya teman-teman nggak usah tunggu sampai balik ke atas $10 teman-teman gitu. Dan inilah teknik trading yang paling difavoritin sama banyak profesional, dan ini teman-teman bisa pakai secara otomatis di IoTrade gitu. Nah, yang selanjutnya juga ada fitur teknik yang juga sama trader profesional suka pakai tuh, yaitu ini teknik grid. Bedanya apa? Teman-teman bisa nih, yang kayak kita beli bisa naik 1,5% jual, beli lagi naik 1,5% jual. Nah, itu kondisinya sama, pas turun tetap dicicil beli, tapi cara ngejualnya beda. Kalau tadi kan cicil beli, pas turun beli, kan pembeliannya semua digabungin, pas naik sampai harga rata-ratanya lewat dijual semua. Nah, tapi kalau grid turun tetap beli, tetap dibagi-bagi teman-teman, beli, tapi ketika jualnya, cara jualnya beda. Maksudnya kayak gimana? Kayak gini. Misalnya sama nih, ini kalau nggak kita ganti deh. Ini modalnya kecil ini, misalnya contoh pakai $100 modalnya misalnya. Nah, sama ini belinya pakai $20, belinya pakai $20, dibagi. Jadi 100-nya kita bagi 5. Misalnya ini contoh doang. Nah, bedanya adalah ketika harga, kalau misalnya nih, ini kita ngomongnya setiap yang buy ini kita bilangnya layer atau kedalaman ya teman-teman. Ini ganti warna apa, merah aja. Oke, misalnya layer 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, terus misalnya ini beli pakai $20 pas harganya di 6, beli pakai ini pas harganya di 7. Kita angka bulat-bulatin aja biar nggak susah lihat. Nih, ini harga koinnya ya teman-teman yang warna hijau ini misalnya kayak gitu. Nah, ketika yang layer 5 ini misal harganya naik, misalnya naik 6, berapa? $6,3. Udah profit kan ini, teman-teman punya $20 ini udah nambah. Jadi misalnya nambah jadi 20,2 dolar atau $20,4 atau berapa gitu. Maka ada profit, IoTrade akan kirim perintah buat jual yang ini dulu. Habis itu misalnya harganya masih lanjut naik nih sampai yang layer 4 ini juga profit, ya IoTrade akan kasih perintah buat jual lagi yang layer 4 ini. Misalnya masih lanjut naik lagi, ya udah IoTrade akan kirim perintah ke Bitget atau Binance kita buat jual layer 3 ini. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya marketnya kayak gini teman-teman, naik turun atau bisa dibilang kayak bolak-balik dari layer 3, 4, 5, ya teman-teman sambil nungguin layer 1 dan 2 ini yang masih lagi floating. Jadi di trading spot itu resikonya hanya yang tadi,
habis beli harga turun, kan kondisinya lagi minus. Selama teman-teman nggak jual pas minus, itu cuma angka. Begitu balik naik sampai profit lagi, ya teman-teman udah balik profit. Nah, paling adalah resikonya adalah kayak gini. Misal yang kayak tadi bang, bolak-balik 3, 4, sama 5. Ya teman-teman nunggu sampai yang layer 1 dan 2 ini saya kejual, teman-teman masih bisa dapat profit di layer 3, 4, 5. Artinya apa? Lagi nungguin floating masih tetap bisa dapat profit. Nah, ini yang bikin orang-orang suka pakai grid, teman-teman. Ini trader profesional demen banget pakai grid karena gitu. Gak apa-apa modal saya yang di harga atas masih lagi nungguin balik profit, tapi saya masih bisa dapat profit dari harga bawah gitu. Nah, ini dua ini fitur unggulannya atau teknik trading yang paling suka dipakai orang, dan ini teman-teman bisa pakai di iTrade untuk dimaksimalin. Dan kalau buat grid ini di iTrade bisa sampai bikin 100 layer, teman-teman. Tadi kan yang saya bilang itu kan baru 5. Nah, kalau di iTrade bisa sampai ini. Bisa sampai 100 layer, berarti bisa banyak banget. Tapi biasanya itu buat yang punya modal lebih juga, teman-teman. Karena kan setiap layer itu ada minimum pembeliannya gitu. Nah, tapi untuk lebih jelasnya ketika nanti teman-teman udah memutuskan bergabung dengan iTrade. Oke. Nah, teman-teman udah tahu nih yang tadi. Pokoknya modal dan profitnya teman-teman aman karena ada di akun exchanger teman-teman masing-masing, Binance, Bitget, atau nanti bisa toko kripto atau OKX. Yang kedua, iTrade juga fleksibel, teman-teman mau pakai custom. Kalau dari saya sih rekomend pakai custom karena ke depan mau diubah di tengah-tengah bisa. Dan yang ketiga, fiturnya benar-benar bagus banget, teman-teman, gitu kan. Nah, tapi teman-teman tetap perlu tahu yang namanya sanggahan atau disclaimer. Jadi kami tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan apapun. Nah, riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil dari transaksi sebelumnya. Jadi tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Jadi kalau misalnya kayak kita share di grup nih, share dari testimoni, wah ada yang modalnya berapa, profitnya misalnya di bulan itu ada yang sampai 10%, ada yang lebih. Itu teman-teman nggak bisa jadiin patokan, teman-teman. Apalagi misalnya yang, wah bulan ini saya profitnya ada yang 30%, ya teman-teman nggak bisa pukul rata, semua orang profitnya sama. Karena balik lagi, profit itu semua dipengaruhi oleh nomor satu udah pasti pergerakan market atau kondisi market pada saat itu. Kalau lagi pas bergejolak, siang turun, malam terbang, dan itu terjadi selama 10 hari atau bahkan lebih, wah bulan itu bisa aja profitnya lagi gede karena bergejolak banget. Tapi kalau pas pergerakannya lagi pelan, ya bisa aja profitnya lagi turun. Nah, itu yang disebut sebagai real market, teman-teman. Nah, yang kedua juga modal mempengaruhi, karena modal itu bisa buat ngaruh ke manajemen keuangan dan settingannya teman-teman supaya bisa lebih dimaksimalin lagi. Yang ketiga juga pilihan koin. Setiap orang pasti punya preferensi koinnya gitu. Mungkin ada yang lebih suka di altcoin karena bilangnya lebih agresif karena dia juga tahu biasanya resikonya apa gitu. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa mempengaruhi profit. Jadi nggak semua orang pasti sama-sama, nggak ada yang namanya semua pengguna profitnya dipukul rata sama. Itu mah udah jelas money game. Kalau misalnya semua member profitnya pasti sama, nggak ada, teman-teman. Pokoknya real trading setiap orang pasti profitnya beda-beda. Yang kedua, volatilitas dalam perdagangan kripto membawa potensi keuntungan sekaligus resiko. Resikonya tadi udah saya jelasin, yaitu hanya floating loss. Teman-teman tinggal tunggu pas naik ya balik profit. Misal gridnya udah keisi banyak nih, teman-teman bikin 20 layer grid, udah kepake sampai 15. Wah, itu pas membal, teman-teman profitnya bakal lebih senang gitu, teman-teman bakal lihat. Apalagi kalau dia turun, tek sampai isi 15, yang naik, habis naik dari tengah, sempat turun lagi, baru naik lagi. Itu yang seru, karena kayak yang minggu lalu, teman-teman, itu ada yang sampai sehari transaksi dari gridnya, teman-teman, itu sampai lebih dari 30, 40, 50 kali, teman-teman. Itu dia dapat notifikasi dari handphonenya, ting tung, bunyi ya, karena pas kondisi marketnya naik turun, teman-teman. Tapi kalau lagi pas pelan, mungkin lagi juga masuk ke layernya juga lebih pelan. Nah, itu resikonya kayak gitu doang, teman-teman. Dan baik lagi, di spot nggak ada resiko MC gitu, teman-teman. Kalau MC atau likuidasi hanya ada di futures. Makanya teman-teman mau cari yang aman dan lebih tenang, tradinglah di spot. Kalau teman-teman di futures itu banyak kan, ya pengalaman saya ujung-ujung banyak yang kena MC ya teman-teman ya, atau likuidasi. Nah, yang terakhir, setiap resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Kami sangat menyarankan untuk menerapkan manajemen keuangan atau money management itu tadi saya sebutin,
yang dianjurkan. Jadi dari kita juga ada rekomen. Oh, idealnya dari berapa? Misal contoh dari, oh saya udah punya modal $200, $300. Nah, pembagian settingannya gimana? Nah, itu kita bisa rekomendasikan ketika teman-teman udah bergabung pakai IoTrade. Nanti kita bantu hitungin, oh, modal 200 bisa pakai grid, pakai berapa layer, tradingnya. Biasanya balik lagi kita suka rekomen kalau bisa di Bitcoin, atau kalau mau altcoin ya kita rekomen yang altcoinnya emang di tahun ini atau berapa tahun ini lagi bener-bener lagi aktif banget developernya atau apa gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi gimana cara bergabung sama IoTrade? Yang jelas IoTrade saat ini masih gratis teman-teman. Nggak ada biaya aktivasi atau kayak sewa atau biaya yang tahunan atau gimana, itu nggak ada teman-teman. Saat ini masih gratis. Teman-teman kalau mau pakai IoTrade, teman-teman nanti setelah Zoom, teman-teman bisa langsung minta link referral dari pengundangnya teman-teman ke Zoom ini. Terus untuk bisa IoTrade bekerja, itu perlu isi namanya trading fee teman-teman, minimal mulai dari 10 USDT. Nah, trading fee ini fungsinya buat apa? Karena IoTrade kan bantu teman-teman buat trading. Nah, tapi ketika teman-teman profitnya teman-teman kan ada di akun Binance atau Bitget ya teman-teman. IoTrade nggak bisa potong USDT atau uang teman-teman yang ada di Binance atau Bitget ya teman-teman. Maka supaya IoTrade tetap bisa bekerja otomatis untuk teman-teman, teman-teman perlu isi yang namanya ini trading fee 10 USDT. Nah, setiap kali teman-teman ada profit, baru akan dipotong 20% dari angka profit, dan yang dipotong itu trading fee yang teman-teman isi. Jadi misal contoh, saya hari modalnya, misalnya saya modal $300. Hari ini pas market lagi lumayan kenceng, profit saya di $5 misalnya, $5, maka trading fee yang dipotong adalah 20% dari $5, bukan 300 plus 5 gitu teman-teman. Tapi dari $5 itu, jadi kalau $5 profitnya bahkan trading fee-nya $1. Nah, $1 ini dipotong dari trading fee yang saya isi. Misal saya isi trading fee-nya 50 USDT, ya potong 50 kurang 1 jadi sisa 49 gitu. Oke. Nah, teman-teman juga bisa ikuti Zoom rutin setiap hari Rabu seperti ini untuk tetap mendapatkan informasi dan update mengenai kripto dan IoTrade juga teman-teman. Dan teman-teman juga boleh bagikan kesempatan ini ke teman-teman yang lain, ke saudara, kerabat, rekan kerja, supaya teman-teman bisa mencapai kesuksesan bersama. Karena kalau kita bisa sukses bersama itu adalah hal yang paling menyenangkan. Oke, nah ini ada kata-kata bagus dari Jack Ma. Mungkin kalau teman-teman, harusnya teman-teman udah tahu ya Jack Ma itu siapa. Dia adalah pendirinya Alibaba, salah satu orang terkaya di China. Nah, dulu dia backgroundnya cuma dari guru bisa sampai jadi orang terkaya, kan luar biasa. Karena ya itu teman-teman, dia ngeliat ada suatu kesempatan dan momentum di mana orang-orang masih pada ragu atau takut. Waktu itu adalah orang-orang masih meremehkan yang namanya toko online, teman-teman masih pada bilang lebih suka belanja offline karena bisa lihat barangnya. Tapi dia mulai duluan, dan sekarang kita tanpa disadari jadi terbiasa banget teman-teman dengan yang namanya belanja online, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Nah, makanya dia punya kata-kata yang bagus. Jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Nah, makanya kan teman-teman udah dapat informasi nih mengenai gimana kita bisa cari cuan dari kripto dan juga nggak ketinggalan momentum. Dan teman-teman udah tahu nih, kripto ini udah makin hype. Orang-orang udah makin sadar nggak boleh ketinggalan sama kripto. Maka kita harus sama-sama teman-teman jangan sampai tunggu sampai kripto itu kondisinya udah jadi hal yang kayak kita lihat kayak ini, udah jadi hal yang sehari-hari kayak sebagai kayak Tokopedia, Shopee apa segala. Jangan sampai ke sana teman-teman. Kalau sampai ke sana teman-teman baru masuk udah telat. Mirip juga sama orang yang jadi pedagang di Tokopedia atau seller di Tokopedia, Shopee. Orang-orang yang pada cuannya gede itu adalah orang-orang yang masuk ke mereka sono dari sebelum rame teman-teman. Kalau yang sekarang baru kita mau jualan online udah pasti susah. Orang-orang udah pasti nyari yang penjual-penjual yang emang ratingnya udah besar. Nah, ini sama teman-teman. Kalau kita di kripto, sebelum berbagai hal yang biasa, kita masih dari orang-orang masih pada ragu. Itu teman-teman bakal jadi besar teman-teman. Kan buktinya banyak teman-teman. Orang-orang yang udah sukses di kripto gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ini marketing plan. Marketing plan ini buat apa sih? Tadi kan kita bahasnya alat bantu trading nih teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin soal trading kan tadi saya udah bahas juga
kalau salah satunya yang bisa mempengaruhi profit adalah modal juga kan. Nah, kalau teman-teman yang modal yang punya ekspektasi nih, saya pengen mendapatkan penghasilan tambahan yang bahkan bisa ngebantu nutupin banyak biaya harian gitu, atau misalnya bisa bayar biaya sekolah anak, makan ini itu tuh, bahkan pengen teman-teman pengen buat sampai mencapai impian, makanya di sini Ayatret juga ada marketing plan yang bisa ngebantu teman-teman, terutama yang modalnya terbatas. Teman-teman bisa pelajari marketing plan ini, karena saya yakin kalau teman-teman sampai udah paham ini, teman-teman bakal semangat banget. Oke, nah tuh kan ada dibilang ditujukan khusus bagi Anda yang mau penghasilan lebih, bagi Anda yang serius mau bekerja keras, dan bagi Anda yang mempunyai pengalaman network luas. Anda dapat memanfaatkan marketing plan ini dengan aman dan mudah. Kenapa ada ngomong aman dan mudah? Baik aja teman-teman. Kalau teman-teman memperkenalkan IoTrade ke teman-teman, keluarga, saudara, kerabat, rekan kerja, kan modal trading mereka ada di exchange mereka masing-masing, teman-teman. Tradingnya hanya di market spot yang tidak ada resiko MC, berarti teman-teman ya nggak ada beban moral atau jadi nggak khawatiran gitu bawaannya gitu kan. Teman-teman jadi lebih tenang karena tahu, oh mereka pas profit mereka mau WD juga mereka yang bisa lakukan, bukan harus tanya kita gitu. Oh boleh WD dulu gak ya, harus minta approval kita dulu, kayak minta kode dari kita, enggak, itu semua di tangan mereka teman-teman gitu. Nah, di sini adalah penjelasan atau nih rewardnya. Ketika kalau misal teman-teman udah jadi VIP 1, nanti akan dijelasin syarat-syarat buat jadi VIP 1 itu gimana, ke VIP 2, ke VIP 3 itu gimana. Kita sini fokusnya sampai ke VIP 4 aja, karena VIP 4 ada bonus yang benar-benar luar biasa dan benar-benar wajib banget sih sebenarnya buat teman-teman kejar sampai dapat. Nah, yang pertama itu tahap yang kita capai dulu deh. Kita ngomongin VIP 1. Ketika VIP 1, teman-teman misalnya cerita nih ke saudara, teman, rekan kerja dan lain-lain, mereka daftar pakai linknya teman-teman. Terus contoh misalnya cerita ke si A, B, C, D, E, F sampai Z gitu. Nah, si A isi trading fee. Misal isi trading fee 50 USDT, maka ini anggap aja saya gitu ya. Misal saya masih VIP 1, maka saya akan dapat bonus 20% dari trading fee yang dia isi, $50 gitu kan. Berarti langsung masuk tuh $10 ke wallet IoTrade-nya saya, dan saat itu saya mau WD, bisa langsung WD aja, pindahin ke Binance atau Bitget atau toko kripto. Nah, terus misalnya nih saya aktif banget ajak misalnya dari 30 orang udah ada 5 orang masing-masing pada isi 50-50, berarti kan saya udah dapat berapa? $50 kali 20 kan $10 kali 5, berarti udah dapat 50 USDT. Udah balik modal teman-teman buat jadi VIP 1. Oh, langsung bocorinnya VIP 1-nya. Nah, terus kalau misalnya contoh teman yang saya ajak si B, dia juga melakukan promosi atau trade, dia ada yang isi trading fee di bawah dia. Yang dapat 20% ya si B itu, karena dia ada VIP 1 juga kan. Nah, saya dapat nggak? Belum, karena saya masih VIP 1. Caranya supaya saya bisa dapat juga dari yang apa yang timnya saya lakukan perekrutan, ya saya harus naik level ke selanjutnya VIP 2. Nah, ketika ada VIP 2, ada yang namanya tim reward nih teman-teman, yaitu sebesar 5%. Jadi makanya ketika saya udah naik VIP 2, misalnya si B masih melakukan perekrutan, saya masih dapat pembagian 5%-nya. Jadi misal di bawahnya B ada yang isi 50 USDT, kan yang dapat $10 si B. Nah, saya dapat 5%-nya $2,5. Nah, dan selanjutnya misalnya kalau si B naik ke VIP 2, ya saya mau dapat dari bonus timnya, ya harus saya naik ke VIP 3 gitu. Nah, di sini yang paling menarik adalah VIP 4. Kenapa? Teman-teman bisa lihat nih, tuh di ujung kanan ini. Mungkin coret. Nih. Nih. Ini apa ini Global Reward? Oh, VIP 4. 1%. Ini adalah, ini kayak teman-teman udah ibaratnya kayak pemegang sahamnya IoTrade. Maksudnya gimana? Total omset dalam bulan itu, total omsetnya IoTrade teman-teman dalam bulan itu akan dibagikan 1% ke VIP 4 yang ada pada saat itu. Misalnya, nanti ketika pas IoTrade udah booming, misal udah booming, wah membernya udah ada 100.000 orang ngomong gitu. Pas market ayo bergejolak, kita bilang deh, dari
member itu pada isi trading fee $50. Artinya kan $50 kali 1.000 5 juta dolar. Nah, berarti global reward-nya berapa? 1% kali 5 juta dolar. Artinya $50.000. Dan $50.000 itu akan dibagikan ke total VIP 4 yang ada. Misal pada saat itu total VIP 4-nya ada 10 orang, kita bilang gitu. 10 orang VIP 4. Ya udah, berarti $5.000 bagi 10. Setiap VIP 4 dapat 5.000, 5.000, 5.000 dan itu masuk di bulan depannya tanggal 1, teman-teman. Langsung begitu langsung ke bulan depan masuk tuh langsung 5.000, nggak bisa nolak, teman-teman. Pokoknya pas begitu masuk ke bulan depan tanggal 1, $5.000 masuk. $5.000 kalau sekarang itu hampir 80 juta loh, teman-teman. Wow, itu lebih gede daripada gaji manajer kalah, teman-teman. Nah, jadi benar-benar ini banget ya, teman-teman. Benar-benar layak banget buat teman-teman kejar sampai ke VIP 4 ketika teman-teman memutuskan mau fokus di marketing plan-nya AyoTrade. Nah, ini kan tadi saya udah jelasin, kita sekarang lebih masuk ke supaya teman-teman paham ininya sih, pembagiannya ke atasnya. Selama masih ada selisih level, nih, selisih level, nih, sama ada masih selisih level, itu masih bisa yang dapat namanya tim reward, teman-teman. Gitu, nih. Nah, ini Anda kelihatan tuh, VP1 kalau dia yang rekrut, nah kan yang dapat 10 dia, itu ke atasnya bagi 5% selama ada yang namanya selisih level. Nah, terus gimana dengan misal ketemu nih levelnya sama VIP 4 dengan VIP 4, misal saya dan si B, saya VIP 2, si B VIP 2, jadi dapatnya namanya peer reward, dimana kalau levelnya sama itu ya dapat 1%-nya gitu. Tapi kalau masih VIP 1 nggak ada yang namanya peer reward. Mulai dari VIP 2, 3 baru ada yang namanya peer reward atau bonus yang ketika kita punya tim levelnya sama dengan kita. Nah, makanya itu teman-teman, kalau sampai ada tim yang udah emang naik sampai levelnya sama kita, artinya teman-teman udah punya tim yang sevisi misi, teman-teman tinggal fokus buat naik ke level selanjutnya. Nanti akan dijelasin caranya gimana. Nah, ini adalah bonus tambahan lagi buat teman-teman. Karena ketika teman-teman withdraw bonus dari AyoTrade ke Binance atau BitGet itu dikenakan biaya 2 USDT. Nah, tapi dari withdraw reward itu, misalnya dari timnya teman-teman ada yang withdraw reward, teman-teman dibalikin lagi tuh dari 2 USDT itu, dibalikin bonus lagi. Nah, ini pembagiannya sampai $0,8 dari 2 USDT itu, maksimal 0,8. Jadi kalau misalnya teman-teman makin banyak tim yang emang fokus di AyoTrade, mereka sering dapat bonus, kita ajakin aja, setiap bulan WD aja bonusnya. Nanti teman-teman semua pada dapat ini lagi. Bonus withdraw reward ini. Gitu. Nah, ini masuk ke syarat buat naik peringkatnya. Nah, tadi ada bocoran langsung tuh. Untuk jadi VIP 1 itu syaratnya hanya isi trading fee 50 USDT. Bisa akumulasi kalau misalnya kayak teman-teman ada tim yang saya mau coba dulu deh. Dia isi dulu 10 USDT. Nah, untuk dia jadi ke VIP 1 tinggal bisa tambah 40 USDT. Nah, itu naik langsung ke VIP 1. Tapi kalau teman-teman yang yakin, oke, ini bagus, saya mau pakai dan mau langsung jalanin juga marketing plan-nya, langsung isi 50 USDT. Karena kalau teman-teman langsung isi 50 USDT itu ada cashback-nya. Nanti ada penjelasan sih cashback-nya berapa aja gitu. Nah, terus kita masuk ke syaratnya yang tadi. Buat ke VIP 2, syaratnya itu teman-teman minimal punya 3 direct. Ini semuanya harus VIP 1 ya teman-teman, bukan cuma daftar aja. Harus punya 3 direct VIP 1. Nah, dan total tim 20 orang. Jadi 3 plus 17 totalnya kan 20. Dan terus ketika tinggal tambah lagi aja ini akumulasi trading fee tambah lagi sampai 50 kan total 100, teman-teman udah naik ke VIP 2, udah bisa mendapatkan yang namanya yang tadi bonus tim gitu. Nah, kalau misal ketemu hal yang tadi yang saya bilang, udah ketemu tim yang sama-sama semangat, misal si B, teman-teman kan harus kejar ke VIP 3 supaya teman-teman nggak terus-terusan kena peer reward aja, supaya bisa dapat bonus tim lagi. Nah, ini syarat buat ke VIP 3 supaya bisa bonus tim. Nah, ini teman-teman tinggal sini kan awal ada 3, di sini tinggal tambah 7 lagi direct minimum VIP satunya atau ke atas gitu.
Nah, udah ada 10 plus total tim 100 dan 3 jalur berbeda VIP 2. Jadi misal contoh tadi saya udah si B yang sama-sama semangat dia rekrut sampai jadi VIP 2, saya tinggal bantu nih. Misal dari 20 orang, misal saya langsung cari direct sampai 20 orang atau bahkan lebih. Misal selain si B, ada si E yang juga rajin, saya bantu dia juga. Semangatin, juga bantu edukasi, bantu bina timnya, bantu jelasin juga ke member-member dia supaya si E ini bisa naik ke VIP 3 juga, VIP 3, VIP 2 juga. Nah, tinggal cari satu lagi gitu. Nah, intinya harus 3 jalur berbeda, teman-teman. Jangan numpuk di bawah B semua VIP 2-nya, nanti si VIP 2-nya pas si B-nya yang naik melebihi kita gitu, teman-teman. Nah, oke. Nah, ini juga tinggal bisa contoh di sini ada syarat akumulasi trading fee dan ini syarat selanjutnya buat ke VIP 4 direct minimumnya 15 nih tinggal tambah aja teman-teman, bukan kayak ngulang dari awal. Tinggal tambah aja selisihnya gitu. Nah, VIP 4, 5 dan 6 gitu. Oke. Nanti untuk kalau di sini jelasin semua nanti teman-teman posting. Ketika teman-teman bergabung pasti nanti akan kita edukasi lebih lengkap lagi sih mengenai ini. Kita bertahap kan kayak sekolah dari kelas SD 1 2 3 sampai 6 baru SMP SMA sampai kuliah gitu. Oke. Nah, ini adalah solusi untuk yang teman-teman kalau mau lakukan juga bagus nih teman-teman. Nah, itu ada 10 powers atau duplikasi 10. Nah, masuk ke dalaman ini apa? Misalnya pertama kita fokus mendapatkan 10 VIP 1 direct ya teman-teman, direct VIP 1. Nah, udah ada 10, kita lakukan yang namanya duplikasi. Edukasi 10 orang itu supaya melakukan hal yang sama. Rekrut 10 orang juga VIP 1. Kalau ini sampai benar-benar terjadi sempurna, teman-teman, wah, setiap orang 10, 10, 10, 10, 10, terus sampai ke zaman ke-6 itu teman-teman udah punya total tim 1 juta orang. Ketika teman-teman emang ini tercapai, itu teman-teman punya bonus itu mencapai nih potensinya 2,7 juta 800 dolar atau sebesar yang 41 miliaran tuh teman-teman. Ini layak gak? Ya layak banget karena baik lagi. Semua itu dimulai kan dari VIP 1. Artinya modal minimal dari 50 dolar. Dengan 50 dolar atau hampir 800 ribu teman-teman bisa sampai 41 miliaran gitu mah. Mau cari di mana teman-teman? Teman-teman buka bakso gerobak aja modalnya aja berapa? Nggak, mana bisa pakai 800 ribu. Gitu kan. Nah, kita anggap aja nih ada yang wah kan nggak semua orang mau jalin marketing plan ya, banyak juga yang mau cuma trading aja. Ya udah kita bilang tingkat keberhasilan power of 10 ini 10% aja. Ya sama aja teman-teman dengan modal 50 dolar bisa dapat sampai 4,1 miliar, tetap aja luar biasa banget. Atau masih bilang ya tetap muluk-muluk, ya udah kita bilang 1%-nya aja tingkat berhasilnya cara kayak gini. Ya sama dengan modal 800 ribu teman-teman bisa dapat bonus sampai 410 juta. Ya baik mau cari di mana teman-teman. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau teman-teman fokus di IoTrade. Oke. Nah, ini ada kata terakhir. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda mati. Emang ini benar teman-teman, karena biasa orang, makanya banyak kan ada orang yang udah pensiun, yang kerja itu misalnya sampai nomor 55, 60 pensiun. Nah, tapi dia masih pas udah pensiun baru jalanin usaha lagi tuh ya banyak teman-teman. Artinya apa? Dia kerja terus tek 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 gak istirahat. Kecuali kalau emang teman-teman pas performa kerjanya bagus sampai jadi jabatan yang anggap aja general manager atau ke atas yang gajinya di atas ratusan juta mungkin ya beda cerita, tapi kalau yang enggak ya bisa jadi kayak gini teman-teman. Makanya IoTrade adalah solusi untuk teman-teman. Oke. Nah, kalau ini ada informasi tambah teman-teman, teman-teman bisa ajak teman-teman yang lain, saudara dan lain untuk ikutan Zoom yang rutin setiap hari Rabu jam 8 malam. Dan ada sesi tanya jawab, nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan juga khusus untuk yang udah jadi member, udah VIP 1 above itu ada fasilitas tambahan, yaitu setiap hari Jumat itu ada obrolan suara di Telegram. Itu full edukasi, mau nanya apapun, nanya soal kripto, nanya soal settingan, nanya soal marketing plan, itu akan dijelasin semua di sana. Dan bisa bagikan layar teman-teman di sono juga, makanya benar-benar full gitu teman-teman.
sering kok teman-teman pas yang obrolan Telegram ini, karena besoknya Sabtu, pada suka lupa waktu, naik ujung-ujung udah jam 11 malam. Oke, nah nih yang tadi teman-teman cashback. Kalau teman-teman langsung isi trading fee 50 USDT, itu ada cashbacknya ini itu 10%. Kalau isi 100 ke atas sampai 199 itu 15% dan seterusnya. Nanti ini teman-teman bisa minta ke pengundangnya kalau teman-teman pengen lihat. Nah, ini cashbacknya langsung masuk ke trade-nya teman-teman yang bisa isi 50, nanti teman-teman lihat tuh ada 50 plus 5 di bagian angka trading fee-nya. Nah, dan juga teman-teman kalau udah bergabung, teman-teman pengen beli bisa nanti ada dikasih tuh websitenya dari, mungkin bisa minta aja nanti di grup, nanti bakal dibagi, nanti teman-teman bisa beli nih bajunya Ayo Trade. Biar nanti pas kumpul kita pakai baju Ayo Trade gitu kan, kita sebagai komunitas teman-teman. Nanti orang pada, wah apa ini? Nah, itu yang bisa bikin Ayo Trade tambah booming teman-teman. Oke, nah dan juga ya setiap komunitas pasti ada support sistemnya. Nah, support sistemnya ini Best Academy teman-teman, salah satunya juga nyediain Zoom ini, fasilitas Zoom ini supaya saya bisa jelasin ke teman-teman. Nah, teman-teman nanti tinggal bisa ngakuin namanya, ceritain Ayo Trade ke teman-teman yang lain. Nah, nanti teman-teman ajak ikut ke Zoom kalau misalnya teman-teman masih belum terlalu bisa presentasi gitu. Nanti biar kita yang di Zoom ini bantu presentasi, atau teman-teman juga bisa lakukan namanya telepon bertiga lewat WA, minta pengundang masing-masing atau nanti mentornya bantu jelasin ke calon membernya juga bisa, supaya itu yang namanya ditindak lanjut, supaya bisa di follow up. Kalau udah bergabung ya kita bantu bina edukasi sampai kita sama-sama sukses. Oke, nah itu sekian sharing dari saya. Nah, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan, bisa langsung chat ke saya teman-teman. Teman-teman mau nanya soal kripto, soal Ayo Trade, soal marketing plan, bebas. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan, nanti saya nyalain satu video deh supaya teman-teman makin semangat. Dua. Ntar mana ya? Nah, ini saya pertama nyalain yang ini dulu. Nah, tuh ini pas kondisi minggu lalu ya teman-teman, kondisi minggu lalu. Ini. Okay, let's go. Oke, tuh teman-teman bisa apa tuh SB atau BS itu kan di BitGet teman-teman. Jadi artinya nyambung ya, tadi saya bilang semua transaksi jual beli yang dipesan dari Ayo Trade itu terjadi di akun BitGet atau Binance teman-teman. Nah, pas minggu kemarin lagi market bergejolak teman-teman lihat deh, jadi tektok itu gak pakai grid teman-teman. Oke, jadi lihatnya banyak banget gitu kan. Nah, itu pakai grid. Kalau teman-teman pas manual minggu lalu itu market itu benar-benar mendadak terbang. Nah, dan itu di malam dan subuh lagi. Itu bisa dibilang ke orang, saya yakin banget banyak yang kelihatan momentum itu. Pas lihat, udah keburu terbang. Nah, kalau manual biasanya panik asal main masuk. Kalau udah main masuk, harganya kebeli di pas Bitcoin $120.000. Sekarang kan Bitcoin lagi koreksi dulu. Yang ada, makanya biasa orang yang di luar sana banyak yang suka kecewa atau apa-apa gitu ya, karena mereka nggak punya strategi gitu. Teman-teman mereka nggak tahu. Nah, makanya lewat Ayo Trade ini teman-teman jadi nggak perlu khawatir karena bisa maksimalin pakai tadi fitur grid dan yang average juga gitu. Nah, oke, ini satu video lagi supaya teman-teman makin semangat. Lagi keliling santai naik mobil, tapi saldo malah makin nambah. Skip video ini kalau tidak suka uang. Gimana gak seneng? Auto trading Ayo Trade tetap hasilin cuan walau lagi santai, dan ini real trading di BitGet atau Binance. Terus saya baru WD sebagian bonus Ayo Trade 7 jutaan rupiah langsung cair ke rekening bank.
Kalau bisa santai sambil hasilin cuan, kenapa harus ribet? Nice. Mau tahu caranya? Gabung komunitas Ayo Trade bersama kami. Nah, asik kan ya teman-teman? Jalan-jalan tetap ting 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 masuk notifikasi dari alert, oh udah masuk profit. Habis itu dan juga yang kedua, karena saya juga fokus jalankan marketing plan-nya Ayo Trade, ya teman-teman lihat, saya lagi santai-santai tetap bisa WD bonus gitu kan. Oh, oke. Nah, udah ada pertanyaan masuk dan asik. Nah, ini kali ini pertanyaan langsung ke marketing plan. Mantap. Pertanyaannya, ini bagus banget pertanyaan teman-teman. Itu pembagian bonusnya, apakah akan jebol atau enggak? Mungkin maksudnya ini ya, beban sistem. Nah, ini saya kasih gambaran ya teman-teman. Saya share lagi deh yang tadi. Kasih hitungannya. Bentar, mana? Ini pertanyaan bagus nih, berarti biasanya suka nanya kayak gitu, berarti ngerti sistem sih. Bentar. Boleh? Halo. Kok nggak kebuka? Nih. Oke, share screen. Ini pertanyaan bagus banget. Ini emang teman-teman perlu tahu juga sih, karena kalau misalnya teman-teman sampai udah ngerti ini, kalau ada orang lain nanya, teman-teman bisa jawab. Saya berani yakin, mereka langsung tahu, oh ini bukan Ponzi, karena nggak ada yang namanya beban sistem, atau bisa dibilang perusahaan, selama perusahaan masih untung, ya perusahaan tetap bisa ngelakuin yang namanya perkembangan sistem terus gitu teman-teman, dan juga ya nggak akan kolaps. Nah, hitungannya gimana nih? Nih, jadi kita bilang aja biar gak susah hitungan yang isi 50 STT ya teman-teman ya. Misal ada yang isi 50 STT, pembagiannya itu kayak gini teman-teman. Kalau buat yang ke atas jaringan, karena pertanyaannya kan kalau bagiin ke semua ini jaringan ke atas. Jadi bukan kayak gini juga teman-teman. Yang sebelah sini mana sih cara buat? Nah, nanti saya bakal jelasin yang direct ini itu maksudnya kayak gimana. Yang penting teman-teman tahu dulu pembagian buat ke total member dan perusahaan. Jadi misal isi 20 kan yang dapat 20% cuma si VIP 1 ini. Nah, dia dapatnya 10 USDT. Kita bank dolar deh, biar saya tulisnya nggak kepanjangan. 10 dolar. Nah, ini kan pada dapatnya berapa? Tadi 5%-nya berarti 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 dolar. Terus ini yang peer reward. Peer reward kan dapatnya 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Nah. Terus ini 1% berarti 0,5 juga. Nah, yang ini 2% 1, yang ini 1,5%. VIP 6 global rewardnya. Nah, cara hitung beban sistem atau enggak ya kita totalin ini. 10 sampai ini semua. Nah, kita sekarang buka kalkulator. Masih kelihatan nggak sih? Mari coba close dulu. Ini nggak ada aplikasi kalkulator ya dalam Zoom. Bentar. Buka di laptop deh. Sorry. Buka kalkulator. Bentar, saya buka kalkulator dulu deh. Kalkulatornya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya kalkulatornya. Nah, tadi kan berarti yang 10, kita isi 10 plus 2,5 kali 5 berapa? Kan dari VIP 2 sampai VIP 6 kan ya, 2,5 kali 5 berarti
berarti tambah 12,5. Nah, 0,5. Nah, terus tambah yang tadi peer reward 0,5 kali 5 itu 2,5, berarti tambah lagi 2,5. Terus tambah yang tadi yang global reward 0,5 tambah 1 tambah 1,5. Nah, berarti yang dibagikan dari $50 yang tadi itu yang dibagikan ke member dari VIP 1 sampai VIP 6 itu $28. $22-nya itu adalah keuntungan buat perusahaan. Artinya apa? Nah, ini kalau mau cara ngitung, berarti yang dibagikan ke member berapa persen? Ya udah 28 bagi 50 aja. Nah, nih. 56 tuh. 56% untuk ini kan kali 100 artinya jadi 56%. 56% buat member dari VIP 1 ke jaringan di atas dia sampai VIP 6. Berarti 44%-nya masuk ke perusahaan, keuntungan perusahaan. Nah, jadi itu ya teman-teman, nggak ada beban sistem karena perusahaan masih untung. Artinya ada pembagian yang mentok gitu teman-teman. Maksudnya dari 50 ini ada mentoknya yang dibagiin, nggak sampai lebih dari 28 gitu. Nah, itu. Nah, sekarang baru masuk ke yang ini. Ini maksudnya apa? Ini kalau si VIP 2 yang masih melakukan yang namanya perekrutan pribadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang ngerekrut itu VIP 2 si ini, ya berarti sama teman-teman. Jadi pembagiannya dari gini. VIP 1 ya kan nggak ngerekrut. Nah, artinya apa? Ya hitungannya juga sama. Oke, maksimumnya pembagian jadi $28. Cuman kalau teman-teman VIP 2 masih ngerekrut, teman-teman dapatnya lebih. Bukan teman-teman jadi 25% kali 50 kan dapatnya berapa? $12,5. Teman-teman dapat nih, gitu. Kalau teman-teman udah VIP 3 masih melakukan yang namanya perekrutan pribadi ya sama, 30% kali yang trading fee yang diisi. Kalau isinya 50, ya berarti dapatnya $15 gitu. Nah, intinya kalau misalnya yang ngerekrut itu dari VIP 2 atau VIP 3 ya, yang atas ini kan bukan nggak ngerekrut, bukan jaringannya teman-teman gitu kan. Ya berarti ya pembagiannya yang si 1 sama 2 itu yang nggak dapet gitu. Nah, misalnya VIP 2 yang ngerekrut, misalnya ini saya deh udah VIP 3, saya ngerekrut ya pembagian ke atasnya tetap kayak gini gitu. Yang atas ini kan nggak ada. Gitu teman-teman. Maksudnya yang ngebagiin ke atas itu nggak ada. Maksudnya dari saya ke atas saya nggak ada ini dua ini karena saya masih ngikut pribadi gitu. Nah itu ya teman-teman, makanya nggak ada beban sistem. Oh, kalau teman-teman bisa kejar sampai VIP 4 udah dapat global reward, lalu teman-teman fokus juga nambahin direct situ, teman-teman lihat sih pembagiannya makin gede lagi. Nah ya mantap kan. Oke, layak banget kejar sampai ke VIP 4 karena yang tadi ada global reward. Makin rame ayo upgrade, membernya makin berkembang, ya global rewardnya bisa makin gede. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Untuk Bitcoin, profitnya saat ini kalah dengan altcoin seperti XRP. Ya, jadi sebenarnya kenapa Bitcoin untuk secara profit kalah sama altcoin ya? Karena pertama, Bitcoin secara volume udah gede banget. Jadi pergerakan dia emang nggak seagresif sama altcoin. Tapi kalau dari saya pribadi, untuk teman-teman yang masih pemula, sangat-sangat direkomendasikan untuk trading di Bitcoin dulu. Nah, kenapa? Altcoin itu pergerakannya masih sensitif banget sama si Bitcoin. Misal contoh deh, ada yang namanya ini, mungkin saya sambil share screen supaya teman-teman paham. Saya buka website dulu, mana? Nih, share screen. Jadi sebenarnya kripto itu banyak teman-teman, banyak banget hal yang bisa dipelajari. Cuman ya balik lagi, kalau teman-teman mau pelajari sampai semuanya dikuasain, ya keburu telat teman-teman. Karena yang tadi lagi, kripto itu ada yang namanya siklus, ada momentum ya. Kalau udah masuk ke momentum yang lagi turun harganya, ya teman-teman jadi harus nunggu sampai ke siklus
ketika harganya udah sampai harga terendah, kelamaan nunggunya. Kenapa nggak dari sekarang gitu, yang waktu masih momentumnya lagi naik gitu. Nah, jadi sekarang ini kita balik lagi yang tadi. Jadi Bitcoin, kenapa kita sering tetap rekomen Bitcoin? Karena Bitcoin itu ada ini teman-teman, namanya Bitcoin Dominance Chart. Sebagai bapaknya semua koin kripto atau koin nomor satu terbesar, dia masih sangat mempengaruhi pergerakan koin-koin lainnya. Makanya ada yang disebut sebagai ini, Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin terhadap koin-koin yang lain-lainnya. Tuh. Nah, ini sekarang kan teman-teman bisa lihat nih angka lagi di 63%-an. 63,66%. Artinya apa? Seluruh perputaran kripto di dunia termasuk sama altcoin ini itu 63%-nya ada di Bitcoin, teman-teman. Artinya kalau ini masih tinggi, apalagi masih di atas 57%, 55%, bahkan di atas 60% kayak gini, Bitcoin ada koreksi dikit, misal Bitcoin cuma koreksi 5%, 2%, 3%, altcoin turunnya bisa 2 kali, 3 kali lipat, teman-teman, lebih banyak. Nah, kalau buat saat ini sih ya, Bitcoin masih turunnya nggak terlalu baik. Tapi kita tetap butuh yang namanya jaga-jaga, teman-teman. Ada yang namanya, makanya ada yang namanya manajemen keuangan, maksimalin uangnya kita dengan metode grid atau average. Tapi tetap udah pakai alat bantu yang canggih, masa masih FOMO. FOMO itu maksudnya, wah lihat market lagi kenceng langsung, wah mau maksimalin. Tapi lupa dengan pembagian manajemen keuangan supaya jaga-jaga kalau ada gangguan berita. Karena kadang-kadang kalau ada gangguan berita yang bener-bener wah banget yang bikin market turun, sampai Bitcoin bisa diganggu turun 10%, altcoin bisa kebanting, teman-teman. Bisa aja sekali kebanting 20%, 30%, atau bahkan lebih. Nah, dan ketika balik naik, biasanya Bitcoin duluan yang naik. Nah, makanya itu kenapa kita suka rekomen Bitcoin, salah satunya itu. Dan kedua, Bitcoin ini nggak ada yang punya, teman-teman. Jadi, untuk ngeganggu Bitcoin ini nggak mudah. Tapi kalau koin-koin lain, itu kayak perusahaan, ada orangnya. Ada masalah, ada CEO-nya. Kalau CEO-nya dikasih berita buruk, bisa turun sendiri juga harganya. Contohnya apa? Kayak koin yang Telegram, TON. Dibilang dia ada ikutan pencucian uang, langsung harganya ancur lebur tuh di tonnya. Atau kayak Ethereum, sempat performanya, sempat ya kalau sekarang udah mau membaik. Di awal tahun sempat performanya, wah parah. Karena kenapa? Ownernya dibilang lagi bucin, teman-teman. Cuma kayak gitu aja bisa bikin harga si Ethereum balik sampai ke harga 2020, teman-teman. Kan kayak gimana gitu. Tapi kalau Bitcoin, nah makanya yang bikin Bitcoinnya pinter, gak ada yang tahu siapa yang bikin gitu. Jadi nggak mudah buat diganggu-ganggu pakai cara gitu. Tapi balik lagi, setiap orang kan ada preferensinya, pengen maksimalin nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kebablasan aja kalau dari saya. Oke, nah kalau buat alt season ini sih bukan pasti ya, tapi sebenarnya ada indikatornya juga pakai gini. Jadi sebenarnya banyak indikator. Nah, dia ada alt season kayak ini, alt season indikator atau indeks. Sebenarnya ini sih cuma salah satunya, tapi bisa dilihat aja sih buat biar tahu. Oh, udah mulai naik ke 39, waktu itu masih di bawah 25. Nih, ini adalah indikator yang ngelihat nih saat ini dana lagi gede di mana tuh. Kalau di sini tuh, kan kita lihat tuh, bisa lihat nih geser-geser um, dari kapan tuh. Oh, turun sampai ke eranya si Bitcoin banget. Nah, sekarang baru mulai naik. Kapan bisa masuk ke alt season? Kalau ini udah mulai naik sampai ke 50 ke atas. Belum sih, belum alt season, tapi kalau ini udah naik sampai ke 50 ke atas, itu altcoin teman-teman bakal lihat banyak yang udah mulai naiknya lumayan banyak, udah mulai kenceng. Nah, tapi kapan sih altcoin bisa terbangnya bener-bener kenceng banget? Kalau dia naiknya melebihi ini, teman-teman, 75. Nah, teman-teman bisa tuh, itu pas di November dia sempat naik sampai melebihi 75, habis itu baru turun tek gitu dari Desember turun sampai tuh sampai setengah tahun. Nah, ini saya sekalian disclaimer buat teman-teman, out season masih bisa terjadi lagi di siklus di tahun ini. Salah satunya pemicunya itu kalau ada pemotongan suku bunga bank ya, Amerika itu bisa ngedorong dia buat terbang. Tapi yang saya ingetin lagi, jangan kebablasan kalau teman-teman yang mau trading di altcoin. Karena kalau kali ini teman-teman sampai kebablasan, ya
Kalau udah masuk ke musim bearish itu altcoin teman-teman nunggunya lama banget biar bisa balik naik, dan kalau koin tersebut bisa balik naik lagi di siklus selanjutnya. Jadi itu alasan kenapa kita selalu rekomen porsi modal besar di Bitcoin. Nggak apa-apa dia lebih pelan dari altcoin, tapi teman-teman jauh lebih tenang. Oke. Oke, oh ini pertanyaan selanjutnya. Oh, yang tadi soal yang marketing plan. Oke, berarti aman ya, gak ada beban sistem. Ya, kayak gitu. Betul. Jadi kalau gak ada beban sistem ya perusahaan pasti bisa makin besar gitu teman-teman. Dan juga, nah ini pertanyaannya, berarti bahkan sampai global dividend juga ada mentoknya. Iya, karena kan bukan kayak ya pokoknya kan dibagikan ke berapa ada VIP 4-nya kan. Makin baik VIP 4 ya dibagi ke berapa. Cuman balik lagi. Misalnya kayak ini dia bilang kalau VIP 4-nya udah ada 20 orang berarti pembagiannya jadi makin kecil dong. Ya kalau VIP 4 makin banyak, jelas pertumbuhan member juga makin baik kan teman-teman tadi ada sempat lihat tuh. Syarat buat jadi VIP 4 itu ada 500 total tim. Nah, tapi biasanya dalam perjalanan menuju naik peringkat itu total tim selalu lebih teman-teman. Maksudnya teman-teman akan tercapai sendiri karena ketika teman-teman ketemu tim yang sevisi misi kan mereka tetap ada sambil nambah-nambah direct atau apa-apa gitu, di bawah juga ada jaring, ada kaki-kaki yang sambil jalan juga. Ujung-ujung soal total tim ini nggak bakal jadi masalah besar teman-teman karena ujung-ujung akan tercapai selama teman-teman bisa bina. Kita kalau ngomongin soal cari orang yang bisa sama-sama sevisi misi biasa harus kita mulai dari bina dulu. Nah makanya nanti teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman emang udah bergabung sama IoTrade kan tadi ada tuh di yang setiap hari Jumat itu akan bisa kita sambil bina. Di luar itu pun teman-teman bisa sama mentornya masing-masing buat ya nambah-nambah pengetahuan buat bantu bina juga timnya supaya teman-teman bisa naik peringkat juga ke VIP 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Nah, dan juga nanti IoTrade juga akan punya kantor offline teman-teman karena developernya IoTrade mengurus perizinan. Nanti ketika udah ada kantor offline itu bisa teman-teman maksimalin. Teman-teman misal contoh mau tinggal di ada yang di luar Jakarta gitu. Lalu bisa ini titipin calon member tapi dengan syarat ya calon membernya udah daftar dulu pakai link IoTrade teman-teman. Nanti biar kita yang bantu jelasin, kita yang bantu edukasi dan setting sampai botnya jalan gitu. Waduh, baru ini. Nah, kita mau tahu nih proses pengurusan legalitas IoTrade. Untuk terakhir saya diinformasikan itu udah dilakukan yang namanya cek kantor teman-teman. Cek kantor yang buat pengurusan izin Bapepti atau OJK gitu. Karena kan sekarang ada ini teman-teman pengalihan ya dari si Bapepti ke OJK gitu kan. Nah, jadi terakhir yang saya dapat informasinya itu adalah kantornya udah lolos fit and proper test. Berarti nanti tinggal dimajuin yang namanya WPA, Wakil Penasihat Berjangka gitu. Nah, harusnya kalau udah majuin yang WPA itu nggak lama lagi teman-teman. Ya moga-mogahan ya bisa dalam kuartal 3 ini sih keluar. Cuman nanti kita kalau udah ada update terbaru bakal kita informasin lagi kok. Woi, oke, woi. Ini pas nanya, kalau saya scroll baik yang nanya ini update perizinan ya itu ya teman-teman. Intinya tahapnya udah sampai fit and proper berarti udah kayak tinggal berapa kayak misalnya kalau tuh ngomong dalam 100% mungkin kalau kayak gitu mungkin udah sampai tahap 80% atau berapa gitu ya. Kita tinggal tunggu kabar bagus lebih lanjutnya aja. Oke. Oh, udah jam ini setengah berapa? Mau setengah 10 ya? Dua pertanyaan terakhir deh supaya teman-teman nggak kemalaman dan bisa istirahat juga. Oke, ini oke, ini untuk modal 200 sampai 300 lebih baik trading di Bitcoin atau altcoin. Kalau mau pakai grid,
untuk Bitcoin itu kalau dari saya sih idealnya ini dari 300 teman-teman, dari 300 USDT supaya bisa bikin 15 layer gitu. Nah, maksudnya kalau di grid dengan layer lebih banyak, secara settingan bisa dibikin sedikit lebih agresif karena jarak turunnya bisa dibikin lebih dekat. Tapi kalau layer lebih dikit kan pasti kita tetap dong pengen bikin settingan yang jaga-jaga. Kalau ada market dibanting ya berarti nanti setiap layernya jaraknya agak renggang. Nah, makanya biasanya kalau tetap mau di Bitcoin dengan modal di bawah 300, kita rekomendasikan gunakan yang settingan average. Average bisa tuh, mau $100, 120, $150, $180, $200 bisa. Nah, tapi kalau pengen grid juga, ya bolehlah di altcoin. Masih boleh, misal contoh, salah satunya XRP yang tadi disebut. Kenapa XRP masih kita rekomen? Ya karena XRP itu dari dulu sampai sekarang, bukan dari dulu sih, ya dari tahun lalu sampai sekarang, di mana koin-koin yang tadinya di 2010, 2010 kejauhan, 2021 sorry, itu kan banyak yang jor-joran tuh, banyak yang terbanyak kenceng banget, contoh salah satunya DOT atau Polkadot, atau bahkan koin-koin game yang tahun pas COVID paling booming. Nah, itu mana? Di siklus kali ini mereka kayak nggak ngapa-ngapain. Nah, itu yang kita takut kalau di altcoin. Takutnya kalau sampai kita kena teman-teman terlalu all out atau terlalu all in ke Bitcoin, ke altcoin, itu kalau sampai ketemu koin-koin kayak si DOT, habis itu koin-koin game, koin-koin NFT yang saat ini benar-benar nggak kedengeran kayak gimana, ya kita nggak tahu mereka bakal naik lagi nggak. Tapi kok XRP nggak apa-apa. Karena kenapa? XRP ini developernya selalu muncul terus ke publik. Karena apa? Mereka XRP di bidang keuangan. Buat ngeganti sistem konvensional bank. Sistem konvensional bank itu diganti jadi lebih canggih. Kalau bank kita mau yang saat ini, yang konvensional, kita kayak misalnya kayak saya mau kirim uang ke Amerika. Itu ribet teman-teman. Misalnya dari bank BCA, mereka harus pakai yang namanya SWIFT, SWIFT. Nah, itu biasanya nanti ada bank tengah, itu misal pakai SWIFT-nya Citibank gitu. Bank BCA kirim ke Citibank ya perwakilan, nanti dari Citibank itu baru lempar ke perwakilan di Amerika, baru masuk ke bank tujuan. Nah, itu kena potong biayanya banyak. Dan biasanya butuh waktu bisa sampai 10 hari. Paling cepat ya 5 hari kerja. Nah, dengan adanya XRP, pakai teknologinya kripto, kita mau kirim dari Indonesia ke Amerika hitungan menit teman-teman. Itu udah nggak ada yang sampai berhari-hari gitu. Dan juga jauh lebih aman karena kan pakai teknologi blockchain. Nah, ini yang bikin XRP benar-benar masih dilirik sama investor-investor gede. Bahkan koin-koin yang ada diajuin jadi ETF atau reksadana yang dalam bentuk kripto, itu ada koin-koin yang emang udah dipercaya sama institusi besar. Salah satu XRP, ETH gitu. Jadi kalau pengen di altcoin, XRP masih direkomendasikan. Oke, satu pertanyaan terakhir, lewat chat aja teman-teman kalau mau nanya. Diketik aja nggak apa-apa. Oke. Oke, kalau misalnya emang udah nggak ada pertanyaan, tadi kan saya udah nyalain 2 video. Satu yang kasih lihat buktinya ketika market bergejolak, begitu grid bener-bener lagi performanya memperforma lagi kena itu layar tektok 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 kan teman-teman lihat tuh. Nah, dalam sehari bisa 30 sampai 40 bahkan bisa lebih transaksinya tergantung dari pergerakan koinnya juga. Kalau misalnya yang kayak tadi pasti XRP-nya lagi agresif banget naik turunnya ya bisa aja lebih dari itu. Nah, itu tetap nggak jauh-jauh lagi. Intinya dari saya, teman-teman jangan sampai lewatin momentum kripto ini teman-teman. Kita agak emang mungkin teman-teman kalau lihat di YouTube ada yang bilang, oh kayaknya di 2026 market kripto di awal tahunnya belum masuk bearish nih. Oh kalau misalnya benar terjadi bagus. Karena kalau sampai teman-teman bisa dari sekarang masuk trading pakai alert, ya berarti teman-teman makin panjang waktu buat mendapatkan cuannya daripada teman-teman nunggu sampai heboh di mana-mana baru masuk. Ya takutnya kalau teman-teman pakai kayak gitu, teman-teman masuknya pas lagi udah di ujung banget, kan sayang banget. Nah,
Makanya baik lagi, mulai aja dulu. Kalau teman-teman pengen pelajari, benar-benar teman-teman pelajari dulu. Misal habis Zoom ini teman-teman pengen pelajari, benar-benar pelajari, jangan tarsok. Biasanya kalau teman-teman tunda, ujung-ujungnya jadi lupa, akhirnya nggak pelajari sama sekali. Nah, ujung-ujungnya balik lagi, jadi kelewatan momentumnya. Pas orang, wah pada teriak-teriak, wah profitnya mantap nih, apa-apa udah mulai pada cerita ayo trade, sampai bahkan ke teman-teman punya tetangga udah mulai ngomong ayo trade, ya berarti itu teman-teman udah ngelewatin kesempatan teman-teman dari awal-awal dan masih baru kayak sekarang teman-teman gitu. Nah, terus dan juga yang kedua, oh ini tambahan lagi, kan tadi pada tanya-tanya soal perizinan. Nah, ini juga ada kabar bagus teman-teman. Memang kripto ada yang namanya momen jadi bearish atau turun mencari harga terendah. Nah, ini yang hebat ya developer IoTrade. Tadi kan udah pada tanya mengenai pengurusan perizinan. Nah, emang masih on proses. Nanti ketika perizinan udah lengkap, ada diluncurin yang juga namanya bot saham teman-teman, tapi trading di saham Amerika. Artinya apa? Ya kalau misalnya anggap aja kita nggak tahu nih, anggap aja ini bukan bukan prediksi, cuma anggapan misal tahun depan 2026 benar-benar awal tahun masih ada pemangkasan suku bunga nih, akhirnya masuk bearish di bulan April gitu 2026. Ya kita bisa apa uh, libur dulu dari trading kripto dan kita masih tetap bisa pakai IoTrade dengan bot sahamnya IoTrade. Nah, itu kan sahamnya tradingnya di saham Amerika. Dan kabar bagusnya memang kalau teman-teman lihat Presiden Donald Trump itu pada ya kayak rese gitu bikin aturan-aturan kayaknya ngeganggu-ganggu suka yang kayak kalau kita sebagai orang awam wah dia ngegangguin QRIS kita suka boleh pakai ini itu ya emang iya tapi kalau kita lihat di bagian ini gara-gara si Trump sekarang pergerakan saham Amerika itu udah kayak hampir kayak kripto teman-teman naik turun bergejolak juga. Nah artinya apa? Kita libur dari kripto, teman-teman bisa misalnya oh ya udah pakai sebagian profit coba di buat saham boleh juga. Nah kita bisa maksimalin juga pakai grid atau average-nya di saham buat saham yang trading di saham Amerika gitu. Jadi kan kita sambil nunggu masuk ke momentum kripto lagi tetap bisa mendapatkan cuan dari buat saham atau teman-teman mau coba XAUT juga boleh. XAUT itu kripto tapi emas di spot bukan futures atau forex teman-teman di spot. Nah XAUT ini adalah yang besutannya atau developernya sih yang bikin USDT Tether perusahaan yang udah gede banget teman-teman. Dan XAUT ini di backing atau underlying-nya itu pakai emas asli dan emas aslinya ada di Swiss. Nah terakhir kali kalau search di googling nanti teman-teman coba aja googling XAUT di backing oleh emas asli, nanti keluar beritanya banyak itu sebesar 7,7 ton emas. Ya kalau misalnya teman-teman yang emang suka jalan-jalan kebetulan udah beli XAUT itu bisa tuker sama emas asli. Itu saking seriusnya si Tether tuh teman-teman. Kayak gitu. Nah maka intinya trade kita tetap bisa maksimalin teman-teman. Misal biarpun lagi masuk ke momennya bearish crypto, ada pilihan XAUT atau bot saham yang nanti akan launch ketika perizinan sudah lengkap. Oke, paling itu sih dari saya teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah ikut Zoom ini dari akhir sampai dari awal sampai akhir. Saya doain teman-teman semuanya bisa sukses bersama IoTrade di momen crypto bull run ini teman-teman. Dan juga yang mau fokus di marketing plan bisa capai sampai VIP 4 atau bahkan lebih keren lagi supaya kita sama-sama ya nggak jauh-jauh teman-teman dari pengen dapat yang namanya passive income. Paling itu dari saya. Terima kasih buat teman-teman. Selamat malam dan semangat pagi.